Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kahatur kasadayana, mugia aya dina tangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala sasawalasna, amin ya rabbal alamin. Nu salajengna sim kuring nah jadi bahasa Sunda itanya. Baik teman-teman, seperti biasa, harusnya jangan seperti biasa ya, luar biasa. Kali ini saya berbagi sosko tentang salah satu metode Dimster Saver namanya. Tidak berlama-lama, kita lanjut saja ya. Seperti biasa, buka websitenya www.dicsr.com ya. Ini udah langsung. Di sini ada source code sistem pakar gigi dan mulut menggunakan metode Dimster Saver berbasis web. Nah, untuk menjalankannya ini harus versi 5.6 PHP-nya, karena kalau di atas atau di bawahnya biasanya akan banyak error. Nah, untuk bisa diupdate ada beberapa cara. Ada yang menggunakan parsing, jadi file tertentu kita kopikan di folder source code-nya kemudian dipanggil. Tapi terkadang cara seperti itu ada yang bisa, ada yang tidak. Ujung-ujung nama harus dirubah secara manual kalau misalnya ingin digunakan di versi 7 atau 8 atau di atasnya dari versi 5.6. Nah, di komputer saya ini ada, di laptop maksudnya, ada 3 web server yang saya install. Jadi yang pertama ada yang versi 5.6 nih ya, kemudian di atasnya ada yang 7.4, satu lagi bawaan dari Microsoft, itu adalah IIS, Internet Information System. Oke, bagaimana caranya dan seperti apa? Kita langsung saja menuju TKP. Oke, kita download sebelumnya ya. Jadi untuk install web servernya saya kira udah bisa ya. Nah, saya pakai yang 5.6, double klik seperti ini saja, kemudian start untuk Apache dan MySQL nya cukup 2 saja ya, kemudian kita close. Selanjutnya kita download source code-nya. Seperti ini. Nah, ini udah ada, sepertinya udah ada keterangan terkait sekilas metode Dimster Saver ini ya. Ini keterangannya. Kemudian apabila jurnal-jurnal yang terkait dengan metode udah saya siapkan juga, jadi tinggal kita seperti ini saja nih ya teman-teman. Ini udah scholar ya, kayaknya udah ke indeks semua. Nah, ini udah banyak sekali terkait apa itu metode Dimster Saver ini ya, udah banyak ya. Saya pribadi juga belum menganalisa lebih lanjut terkait metode ini, tapi ya ini sama-sama kita coba analisa, kembangkan, silahkan menjadi lebih baik lagi ya. Oke, nah kita langsung download source code-nya. Sudah ada linknya nih, pakai Mediafire. Download seperti ini ya. Nah, tinggal di download saja. Karena saya udah ada, jadi saya nggak download lagi. Nanti ketika di download tinggal diekstrak saja. Nah, saya simpan karena tadi ada 3 web servernya. Yang versi 5.6 saya simpan di D. Jadi kalau teman-teman di C ya tinggal pindahkan saja ya. Kebetulan yang 5.6 itu ada di C. Ini folder SAM seperti ini nih. Masukkan ht.cs. Selanjutnya ekstrak ya, yang udah di download source code-nya, namanya pakar gigi _ds titik rar. Tinggal klik kanan kemudian ekstrak here. Nah, ketika ini dilakukan, maka dia akan meng-create folder namanya pakar gigi _ds. Nah ya, nah kemudian database-nya udah saya sertakan juga di sini nih, folder db
namanya db underscore pakar gigi underscore ds. Double klik saja. Ini karena saya sudah defaultnya ke Sublime Text seperti ini nih. Nah, untuk database-nya boleh dirubah. Ya, kalau dirubah berarti teman-teman harus merubah config-nya nih. Dimana config-nya misalnya dirubah sesuai keinginan ya, teman-teman silahkan. Nanti kalau mau dirubah ada di koneksi. Nah, ini nih ya. Koneksi ini tinggal diganti saja nih database-nya apa. Kalaupun misalnya ingin dibedakan. Nah, untuk untuk saat ini saya ikuti standar aja ya bawaan source code-nya. Namanya db underscore pakar gs. Selanjutnya buka localhost ya. Ini SAM-nya udah versi lama sekali. Bagusnya yang 3.2 aja ya teman-teman, karena itu 3.2 juga PHP-nya masih versi 5,6. Ini terlalu rendah kayaknya, 1.8.2. Ini kan kalau lihat PHP-nya 5.4 ya. Ya, standarnya 5.6 ya standarnya. Selanjutnya kita masuk ke PHP My Admin seperti ini nih. Kalau tampilannya antara yang baru dengan yang lama mirip-mirip ya. Hanya di dashboard awalnya tadi kayaknya beda-beda tuh. Kemudian klik new. Nah, setelah diklik new, ini kita copy aja nih namanya, copy aja ya. Kemudian pastekan dan create. Nah, ini saya udah ada nih. Nah, setelah di create nanti akan ngebentuk database namanya db underscore pakar gigi underscore ds. Ini diklik aja. Sebelumnya ini akan kosong nih, jadi tabel-tabelnya masih kosong. Kita import saja, import ya, kemudian cari dan db yang udah saya sertakan di folder tadi. Itu kan ada di D, ada di SAM. Jadi kembali lagi saya infokan, kalau teman-teman menginstal SAM-nya di C ya di C. Kalau saya ada 2 SAM, bahkan satu lagi dari Microsoft IIS ya, Internet Information System, saya simpan di D ya untuk versi 5,6 nya. Kemudian htdcs seperti ini, cari folder pakar underscore ds db ya, kemudian seperti ini, open saja. Nah, ini udah kebaca. Selanjutnya adalah go. Nah, ketika di go itu nantinya database ADB pakar gigi ini udah memiliki tabel-tabel seperti ini nih ya. Ada login, tabel pasien, gejala, hasil, penyakit, dan rule-nya apa. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Localhost ya, pakar gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Nggak wujud ya. Nah, ini tampilan awal programnya seperti ini ya. Di sini ada home, ada proses diagnosa, kemudian ada informasi. Ini terkait tentang programnya, ada daftar penyakit juga. Ya, daftar penyakit. Nah, ini ada error. MySQL XP parameter resource kemarin udah bisa ya. Line 14. Kenapa nih line 14? Di file info penyakit line 14. Line 14 coba SLK nya kita hilangkan. Oke, coba untuk versi terbaru memang dia pakai MySQL ya. Ini versinya masih lama. Oke, jalankan. MySQL bisa string. Nah, coba kita buka aja lah pakai abah Google. Ntar kita copy sampai sini ya. Oke. Bisa ada kemungkinan nih versinya terlalu rendah ya. Ini tadi kalau lihat dia versi 5,4 PHP-nya. Nah, salah satu solusinya seperti biasa nih, kita kunjungi abah Google ya. Kemudian apa yang menjadi errornya tinggal di copy aja tuh teman-teman. Nah, kita lihat kira-kira apa itu. Ini apa nih?
Apakah katanya, kalau dari jawabannya sih this your problem ya. Query the first line itu resource query, then immediately next apa nih, result my query. Ada 7 pertanyaan. You have unnecessary wrong line in your code fix ini, karena ada yang salah nih. Query select from where, username, password, result MySQL query is query. Nah, kira-kira yang membedakan apa ini? Oh, kalau ini kan MySQL query lagi katanya. Coba kita lihat 14 koneksi SQL. Coba kalau kita balik kita simpan dulu, jalankan. Nah, udah jalan ya. Nah, itu apa sih tip triknya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada error apapun ya, selama ini alhamdulillah ya, internet itu membantu, terutama ketika kita ada trouble ya. Jadi tinggal di copy saja, kemudian nanti kopikan seperti ini, nanti insya Allah sih ada solusinya sih. Selama ini sih seperti itu ya. Jadi gunakan salah satu manfaat dari kemudahan adanya internet itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada login. Nah, login tuh biasa passwordnya tuh admin login ting ya. Ini tuh mengisi master dari penyakit dan solusinya apa. Nah, kayak gini nih ya. Jadi kode penyakit, nama penyakit, edit coba. Misalnya abses vertikal, definisinya apa, solusinya bagaimana. Seperti itu sih. Ada perubahan tinggal diupdate, kalau nggak ya batal atau back lagi seperti ini. Rule Dempster servernya nih ada di sini nih ya. Rule-nya. Nah, ini banyak sekali ya. Silakan dikembangkan aja, kayak kemudian dianalisa juga lah teman-teman ya. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, jadi dalam hal ini saya lebih ke memberikan alat pancing lah, ibaratnya kalau mancing mah untuk mengail ikannya, memasak ikannya ya teman-teman semua ya. Jadi saya tidak menjelaskan apa misalnya saya yang mancing, kemudian saya yang masak ikannya, kemudian saya yang menyuapi, enggak. Tapi dalamnya lebih ke saya sediakan alat pancingnya, silahkan dikembangkan menjadi lebih baik lagi ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama untuk mahasiswa yang biasanya lagi menyusun KP, UP, skripsi, silahkan aja ya. Mudah-mudahan ini jadi dasar informasi pengetahuan untuk membuat yang lebih baik lagi, mungkin yang versi terbaru ya, kalau PHP versi 8 dan seterusnya. Atau dengan bahasa pemrograman yang sekarang lagi trending, misalnya ada React ya, ada frameworknya, gak mau CI misalnya pakai Laravel, silakan aja. Pakai Python juga silakan ya, silakan. Sebetulnya kan konsepnya sama nih teman-teman ya, konsepnya tuh algoritmanya tuh sama ya, selebihnya tuh perubahan-perubahan apa ketika konsepnya kita pahami, insya Allah bisa mengikuti ya. Apakah harus diganti dengan React, harus diganti dengan Python, harus diganti dengan Laravel misalnya frameworknya dan seterusnya. Kita coba tadi tuh apa ya, diagnosa. Kita coba diagnosa. Ini logoutnya mana yo, laporan user. Oke, jangan admin. Kita coba proses diagnosanya nih ya. Proses diagnosa. Oke, masukkan nama di ICSR.
Jenis kelamin laki-laki, usia saya udah di atas kepala 4 nih ya. Nggak kerasa sekarang udah pada putih semua nih rambut. Usia saya sekarang nggak kerasa udah mau 47 ya, 47 ya, udah tua nih kayaknya, udah mau tua udah tua. Alamat Jabar, Jawa Barat ya, orang Sunda, Abimah. Emailnya misalnya Najib ya .ajpa, email biasa yang ada di website saya nih ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, mohon maaf, terkadang ada yang langsung, ada yang ini ya, ya biasa lah kayak itu kadia. Kemudian kita pilih daftar. Kok nggak keluar ya? Oh, lambat nih. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait diagnosanya. Misalnya kita pilih ini aja lah, random aja, set. Kita pilih terbentuk kantong. Oke, contoh aja sampel diagnosa. Tunggu beberapa saat. Nah, untuk melihat di mana file-filenya, biasanya kan suka ada link seperti ini nih ya, ada barnya ini menunjukkan filenya itu apa. Di sini berarti dia filenya konsultasi frm.php kayak gitu ya. Untuk yang udah biasa kayaknya nggak ada masalah ya untuk mencari file perhitungannya ada di mana kayak gitu ya. Jadi ada di sini nih. Nah, ini nih. Konsultasi frm.php. Panjang nih jawabannya, panjang. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulan dari hasil perhitungan yang terakhir disebut, kemudian diurutkan nilainya dari yang terbesar ke yang terkecil sebagai berikut. P1 absensi per 8 dengan nilai keberhasilan sebesar 10%. Solusi penanganan dianjurkan pembersihan karang gigi ke dokter gigi ya. Kurang lebih seperti itu nih teman-teman ya. Silakan dikembangkan lagi ya, di menjadi lebih baik. Yang paling tidak ini jadi tadi seperti yang saya sampaikan, informasikan menjadi dasar untuk pembelajaran ya, untuk meningkatkan pemahaman terkait metode-metode yang akan digunakan dalam pembuatan misalnya program. Tapi kalau dalam aktivitas industri ya nggak harus jarang menggunakan algoritma ya. Yang penting ketika permasalahannya terselesaikan ya udah, nggak harus misalnya kayak biasanya kan kalau dalam pendidikan itu rata-rata diminta menggunakan ini metodenya apa gitu, algoritmanya apa dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Terus aja dukung ya, daripada sepi. Biar rame saja, dan saya juga mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, saya bisa terus memberikan yang terbaik buat teman-teman semua ya. Terkait source-code nah sebenarnya masih banyak ini tes source code sistem pakar tuh banyak sekali source code-nya, hanya ini saya perlahan aja ya. Source code yang mudah-mudahan ini masuk kategori berkualitas. Dan yang paling penting dari semua, source code itu bagi kita adalah gratis. Nah itu tuh ya, source code gratis. Gimana caranya tuh? Yang tadinya berbayar ketika saya masukkan ke web berubah jadi gratis ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa bermanfaat buat khususnya untuk saya, keluarga dan teman-teman semua. Salam sukses semuanya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.